Annyeonghaseyo, Lalisanyeyo. Hello, this is Lali's Project. Di video kali ini, aku mau ngebahas alur cerita Penthouse Season 2, episode 2. Okay, let's start. Adegan dimulai di mana Sojin dan teman-temannya melakukan yoga. Sojin berkata kalau apartemen bekas Oyuni kini sudah laku terjual, dan yang membelinya adalah presiden perusahaan asal Amerika, John Bayo. Sangat menimpali bila produk John Bayo sendiri adalah produk kebugaran untuk pria, dan suaminya juga memakai produk dari perusahaan tersebut. Kali ini adegan berpindah di mana Sojin sedang bernyanyi di hadapan para wartawan. Namun saat ia harus menyanyikan nada tinggi, tiba-tiba suaranya menjadi sumbang. Sekretaris Do yang menanggapi situasi ini menyarankan untuk segera menghentikannya. Di depan wartawan, Sojin mengatakan kalau akhir-akhir ini ia terlalu kepikiran atas acara pertunangannya esok. Hingga ada salah seorang wartawan yang berkata, Anda pasti gugup untuk menghadapi konser ke-20, dan Sojin beralasan bila tenggorokannya kering. Dan ia pun meminta agar wartawan tersebut tidak mempublikasikannya. Selepas para wartawan itu pergi, Sojin pun memaksakan untuk berlatih lagi, namun suaranya tetap saja fals. Seperti yang sudah kita ketahui di episode 1, bila Dr. Ha yang tiba-tiba datang dan mengacak-acak acara pertunangan Sojin dan Judante dengan helikopter. Lalu yang lebih mengejutkan adalah saat ia memperkenalkan istri barunya yang ternyata adalah Oyuni. Rupanya para penghuni istana Hera belum mengerti dengan bagaimana perubahan hidup Dr. Ha saat ini, hingga mereka masih saja merendahkannya. Sojin sangat kesal atas kedatangan mantan suaminya itu dan mengatakan kalau tak mengundangnya. Namun dijawab bila Oyuni dan Dr. Ha memiliki acara lain di gedung itu juga. Seokhyung yang melihat Eunbyul sangat tidak suka dengan kehadiran Oyuni mulai memanas-manasi. Dengan emosi, Eunbyul menumpahkan tat sambil berteriak-teriak. Selepas Eunbyul pergi, Seokhyung pun menyiramkan segelas air pada wajah Oyunhee dan mengatakan kalau Oyunhee lah yang telah membunuh ibunya. Di sini Oyunhee tak marah, dan dia mengatakan ia senang bila Seokhyung masih mengingat ibunya. Judante yang masih belum menerima atas kedatangan Dr. Ha kini menyusul masuk ke dalam gedung bersama anak buahnya. Lantas menemui Dr. Ha dan memukulnya sampai terjatuh. Namun saat Judante ingin memukulnya untuk yang kedua kali, Dr. Ha pun membalas dengan menendang perut Judante lalu menyerangnya hingga Judante terjatuh. Setelah Oyuni datang, keduanya pun langsung masuk pada ruangan acara yang ada di dalam gedung itu, meninggalkan Judante. Judante yang masih marah bertanya kepada anak buahnya, kenapa Dr. Ha masih hidup? Seharusnya dia sudah mati. Judante pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki apa yang dilakukan Dr. Ha selama 3 bulan sebelumnya. Sojin curiga bila Dr. Ha dan Oyunhee dibantu oleh Logan. Namun dibantah oleh Judante sebab Logan seharusnya menjadi tahanan rumah. Ia mengatakan bila selama ini selalu berhubungan dengan ayah Logan. Mendengar itu, Sojin pun langsung menyalahkan Judante hingga membuat Judante naik darah. Penghuni baru di apartemen bekas Oyuni pun tiba. Di sisi lain, Sojin yang menikmati waktu bersama Judante mendapat telepon dari Kang Mari. Betapa kagetnya Sojin saat mengetahui bila penghuni baru itu adalah Oyuni sendiri. Tiba-tiba Judante teringat saat Dr. Ha memasuki sebuah ruangan rapat John Bayo saat ia memukulnya kala itu. Barulah ia tahu kalau yang membeli apartemen itu adalah Dr. Ha dan Oyunhee setelah ia sadar pemilik John Bayo sendiri adalah Dr. Ha, dan hal ini membuat mereka bertengkar kembali. Bertepatan itu, anak buah Judante pun menghubungi Judante dan memberitahu kalau Dr. Ha adalah CEO John Bayo. Sementara itu, pengacara I, Sanga, dan Kang Mari tengah bergosip mengenai betapa kerennya Dr. Ha saat ini dan betapa beruntungnya Oyunhee. Sojin yang baru pulang ke rumah melihat pembantunya kini memasak banyak makanan. Lalu saat Sojin bertanya apakah Eunbyul sudah tidur, pembantunya tak menjawab. Hal ini membuat Sojin langsung masuk ke kamar Eunbyul dan melihat Eunbyul belum tidur. Sojin sempat melirik bila di meja ada 2 gelas minuman, membuat Eunbyul sedikit gugup.
Eunbyul beralasan dia sedang belajar dan kini memakai jaket karena tenggorokannya sakit. Selepas Sojin pergi, ternyata Eunbyul menyembunyikan seseorang di dalam kamarnya. Ketika Oh Yoon-hee menata barang-barang, ia sempat melihat Sok-hun. Namun Sok-hun segera pergi. Di lobi terlihat Eunbyul mengamuk saat melihat foto pernikahan ayahnya dan Oh Yoon-hee. Saat ayahnya berusaha untuk menenangkan, Eunbyul pun mengatakan kalau ayahnya telah meninggalkannya saat ia terpuruk, dan kedepannya ia tidak ingin untuk saling menyapa bila bertemu. Sojin pun akhirnya mendatangi rumah Oh Yoon-hee membuat keributan. Rupanya Sojin masih juga belum bisa menerima tentang keberadaan Oh Yoon-hee. Sojin pun mengingatkan tentang siapa yang pernah meninggal di sini. Ketika Dr. Ha datang, Sojin pun langsung marah dan menganggap bila Dr. Ha akan menyakiti Eunbyul. Namun, Dr. Ha membalikan semua perkataan Sojin, hingga Sojin pun tak bisa berkata-kata. Tak muas marah dengan Dr. Ha, kini Sojin mengancam Oh Yoon-hee mengatakan kalau dia sudah dicap sebagai seorang pembunuh. Dan dijawab oleh Oh Yoon-hee, ia masih tinggal di sini sebab Sojin yang nyata-nyata berselingkuh dengan Judante juga masih tetap tinggal di sini. Dan Sojin pun geram tanpa bisa membalas perkataan Oh Yoon-hee. Di rumahnya, Sojin mengamuk sambil berteriak-teriak membuat tenggorokannya kembali sakit. Ia memeriksakan keadaan tenggorokannya. Dokter menyarankan untuk menghentikan konsernya karena ada kerusakan pada pita suara Sojin. Dan bila masih bersikeras, bisa saja Sojin harus operasi. Dan bisa saja kalau Sojin akan kehilangan suaranya. Kini giliran Jennie yang dibully anak-anak karena diketahui ia sempat membantu Rona. Di situ tampak Jennie dipaksa untuk makan makanan berkalori. Ketika Jennie tak bisa menghabiskannya, Eunbyul pun mengancam bila Jennie tak akan bisa menghadiri konser ibunya. Dr. Ha mengatakan pada Judante kalau ia akan kembali di Istana Hera. Namun tetap saja Judante memandangnya sebelah mata. Dan Judante mengatakan bila tetap mau tinggal di istana, Dr. Ha harus menyumbang sejumlah uang. Sementara itu, Sojin sangat kesal saat membaca artikel yang ditulis oleh wartawan yang mengatakan bahwa Sojin kemungkinan akan menghentikan konsernya. Tentu saja Sojin tak menerima artikel itu, lalu ia memaksakan menyanyi lagi. Namun, tenggorokannya tak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Hingga ia meminta sekretaris Do untuk mencarikan seseorang untuk menggantikannya saat konser nanti. Kini Sojin menghadiri rapat penghuni Istana Hera. Ia berharap bila orang-orang yang hadir turut membantunya untuk mengusir Oh Yoon-hee dan Dr. Ha. Namun ternyata secara otomatis Dr. Ha dan Oh Yoon-hee bisa tinggal di Istana Hera karena telah menyumbang sejumlah uang sesuai kesepakatan Dr. Ha dan Judante. Dan yang membuat Sojin lebih kesal, ternyata teman-temannya menyambut kedatangan Oh Yoon-hee dan Dr. Ha dengan senang. Ternyata sebelumnya Dr. Ha sudah menemui mereka untuk memberikan saham di Jeonbyo. Setelah pertemuan itu, rupanya pengacara I mabuk berat dan sempat mengira bila Kang Mari adalah istrinya. Di rumah, Oh Yoon-hee berterima kasih pada Dr. Ha karena kini rencana mereka berhasil. Rupanya pernikahan mereka hanyalah pura-pura saja. Sekretaris Do memberikan beberapa sampel suara sesuai permintaan Sojin untuk menggantikan ketika konsernya nanti. Namun tak satu pun suara yang diinginkan Sojin. Sekretaris Do mengatakan bila ternyata ada seorang yang membatalkan lamaran. Ternyata suara wanita itu adalah suara yang diinginkan Sojin. Sojin pun mengatakan bagaimanapun caranya sekretaris Do harus bisa mendapatkan wanita itu. Keesokan harinya Sojin pun bertemu dengan wanita itu. Ia menawarkan pada wanita itu untuk mengajar di sekolah Chonga dan beberapa tawaran bagus lainnya agar ia setuju untuk menggantikan suara Sojin saat konser esok dan memberikan surat persetujuan. Setelah saling menyetujui, Sojin pun selalu meminta rekaman suara wanita itu. Di lobi secara tak sengaja ia bertemu Oh Yoon-hee. Oh Yoon-hee pun memberikan selamat atas konsernya yang akan segera diselenggarakan. Di sini Sojin merasa cemburu menyaksikan kemesraan Oh Yoon-hee dan Dr. Ha. Gladi resik pun tiba dan Sojin berlatih lagi.
Namun suaranya memang benar-benar fals. Hingga ada yang bertanya, bisakah Sojin tampil sempurna untuk konsernya nanti? Sojin menjawab kalau ia tak akan mengecewakan siapapun. Lalu ia pun menyetel posisi dan memberikan posisi di belakang layar pada wanita itu. Konser pun tiba. Sojin bisa bernyanyi sangat indah berkat suara wanita di belakang layar. Namun hal yang mengejutkan adalah ternyata wanita yang di belakang layar adalah Oh Yoon Hee, yang mana suaranya terdengar lebih bagus melebihi suara Sojin. Ternyata saat di Amerika, Oh Yoon Hee sempat melakukan operasi dibantu oleh Logan. Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 2 episode 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Krom, tambah ganti bayar.